Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Bertemu kembali, saya hari ini mau cerita tentang tadi ada yang berobat, sakit, kepalanya pusing. Kepala pusing ini banyak faktor. Memang ada yang penyakit beneran, ada yang penyakit tidak beneran. Emang ada penyakit tidak beneran? Ada. Maksudnya apa? Penyakit yang datang dari tubuh kita sendiri yang merupakan sensor dari tubuh kita sendiri, ya. Jadi sakitnya separuh. Ibu-ibu tadinya mau saya videoin tapi kayaknya kurang etis ya. Beliau adalah putri dari tokoh agama, kiai lah gitu ya, punya pondok pesantren. Jadi karena saya tidak sebutkan namanya, insya Allah lah aman ya, privasinya aman. Mengeluh begini sudah bertahun-tahun, ini hebat, punya penyakit bertahun-tahun, kuat. Sudah berobat kemana-mana, keluhannya itu pusing separuh, jadi kepalanya pusing separuh. Karena ditanya sudah pernah berobat ke sini, ke klinik ini sudah, berobat ke orang ini sudah, ke pengobatan tradisional sudah. Nah, saya tanya, terus saya mau ngapain gitu kan? Ya, mau diapain sama saya gitu kan? Nah, toh pengobatan yang biasa saya lakukan juga sudah pernah gitu ya. Nah, akhirnya saya pegang sebentar. Ini metode terapi kasih. Terapi kasih itu disentuh pakai tangan di bagian yang sakitnya. Tahan sebentar. Itu nanti ada getaran-getarannya. Oleh karena itu Anda tonton video belajar terapi kasih ya. Terapi kasih ini terapi bagaimana kita mengeluarkan energi kasih sayang. Energi kasih sayang ini kemudian untuk membangkitkan energi positif. Kemudian nanti untuk mengusir atau menghilangkan energi negatif. Nah, saya langsung bicara. Ibu suka sholat nggak? Kebetulan datangnya berdua ya. Ibu suka sholat nggak? Meskipun saya ragu gitu kan, nanya gitu kan. Karena beliau ini putri dari tokoh lah gitu kan. Saya mohon maaf. Nah, Ibu bagaimana sholat? Nah, yang sebelahnya temennya yang nganter itu malah yang nyeletuk ya. Ya begitulah kehidupan ya. Nah, kadang-kadang harus kita bawa teman untuk berbicara. Kata temannya, jangankan sholat, Ustaz. Pas saya dipanggil Ustaz. Lagu yang apa tuh, rebana ya, marhaban, yang ya, lagu-lagu itu hampir semua bisa. Kata temannya itu. Ahlinya deh gitu. Nah, kata temannya tadi. Tiba-tiba si ibu yang sakit itu mukul temannya tadi. Ya mukul lah gitu ya. Ya namanya ibu-ibu kan begitu. Nah, kemudian dia jawab, maaf Ustaz. Ya saya nggak tahu beliau itu putra seorang kiai, tokoh dan lain-lain, saya nggak tahu. Nah di situ baru cerita temennya tadi,
lagu apa aja bisa, dia kan anaknya ini, gitu kan, gitu kata temannya. Makanya itu jadi saya tahu, oh putrinya itu. Nah, si ibunya tadi bilang, ya saya bilang ibu ya karena sebenarnya belum sepuh sih ya, cuma saya menghargainya, saya bilang ibu. Begini Stan, sebenarnya memang saya ini tinggal di pondok, besar di pondok, apa-apa juga termasuk kegiatan saya ikutin. Cuma untuk sholat, nah ini dia waktu saya udah deg-degan aja gitu. Nah untuk sholat, kenapa Bu? Nah begini, Ustaz, saya panggil Ustaz lagi, bukan Ustaz saya. Kadang-kadang suka lupa, sibuk, kadang-kadang suka lalai, akhirnya kadang-kadang asar itu kelewat. Subuh ujung-ujung masak, kadang-kadang subuhnya lupa. Nih, sekelas di lingkungan pondok saja begitu. Apalagi kita yang orang pasar. Ya. Masya Allah. Jadi ini dia ujian, tantangan buat kita. Jangankan yang lingkungannya sudah acak-acakan kayak kita sering, ya saya orang pasar lah gitu kan. Itu yang sekelas beliau saja masih begitu. Tapi memang lingkungan tidak menjamin juga ya. Yang jelas sih apa ini keimanan ya. Di gunung, di laut, bahkan di alam kubur pun kalau perlu sholat ya. Aduh, ya sebenarnya kalau udah dikubur mah, kalau dikubur sholat tandanya belum waktunya dikubur. Oke, akhirnya begini Bu, Ibu tahu mobil, tahu bannya ada berapa? 4 ya, 4 minimal, ada yang 12 juga ada. Ya minimal 4 lah. Kalau 3 bukan mobil. Kalau 2 apalagi. Kalau ban mobil 4 itu satunya ada yang gembos, ada yang bocor, atau ada yang meletus lah gitu ya. Kira-kira enak dipakai nggak? Saya ngomongnya begitu. Ya nggak bisa dipakai, kata beliau. Nah kemudian, begitu juga tubuh ini, badan ini. Anggap sholat wajib itu 5 waktu itu. Tadi ban mobil, aturan bannya 5, nggak ada 2, nggak ada 1, ya nggak enak dipakai. Makanya badan kita sempoyongan, sakit bertahun-tahun. Kata saya, mudah-mudahan itu penyebabnya. Coba Ibu perbaiki lagi itu sholat wajibnya, tambah yang sunah-sunahnya, sholat malamnya, dan lain-lain. Banyak sekali sholat tidak cukup 5 waktu. Yang 5 itu kan wajib saja. Itu pun bolong-bolong, kadang-kadang lupa. Kalau hari ini, kalau lupa itu sudah jadi kebiasaan. Dan itu tidak merupakan terjadi biasa saja. Itu sangat menyedihkan. Karena akan terus akan begitu. Nah, mudah-mudahan itu sensor tubuh kita, karena kita ini orang-orang di lingkungan yang penuh dengan keimanan. Ibu tinggal di tempat yang baik, tetapi Ibu kadang-kadang melalaikan itu. Akhirnya dikasih sensor lah, sakit pusing bertahun-tahun sebelah. Ya. Bukan berarti kalau bukan di pondok
di lingkungan bagus kita boleh bolong-bolong, bukan. Maksudnya ya kita itu harus mempertebal keimanan kita ya. Kalau kita tidak waspada, jangankan yang di luar, yang di pondok aja bisa begitu, apalagi kita yang orang luar, yang bukan orang pondok, orang pasar gitu ya. Ya begitu. Ya udah, obatnya jaga wudhu ya. Jaganya gimana kalau mau sholat baru wudhu? Bukan. Kalau batal, wudhu lagi. Kentut wudhu lagi. Batal apa aja, dimanapun, kapanpun, ambil wudhu. Itu obatnya, kata saya begitu. Nanti kalau udah biasa akan menjaga diri kita dari wudhu, maka sholat juga insya Allah kejaga. Rugilah gitu kan. Udah wudhu masa kita nggak sholat. Apalagi kita jalan kemana-mana, batal wudhu lagi. Pagi jadi sholat duha, malam jadi sholat malam, subuh pun bukan pas waktunya sholat, apalagi kalau pas waktunya sholat wajib. Nah, itulah cerita hari ini. Besok kita cerita lagi, nggak tahu mau cerita apa, tergantung siapa yang mau datang ya. Pokoknya Anda semua sehat. Jaga sekali lagi kewajiban kita sebagai seorang hamba, karena kita mau nurut sama siapa lagi kalau sama Allah aja sudah tidak nurutnya. Baik teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.